Perkenalkan, nama saya Agung Ginanjar. Saya dari kelas G2 Manajemen, Prodi S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fauji Mustafa dari kelas G2 Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ripan Agung dari kelas G2 Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik. Saya dari kelas G2 Manajemen Prodi S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ripan Agung akan menjelaskan persamaan linear variabel 1 dan 2. Langsung kepada soalnya. 2 dikali min 1 sama dengan 5, yaitu langsung 2 kali ke bawah, 5 tambah 1, 2 kali ke bawah lagi sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Yaitu dari ini 5 ditambah 1 menjadi 6. Nilai X nya yaitu 3, dikarenakan 5 dikurangi 2, jadi hasilnya 3. Oke, lanjut ke soal yang kedua. 2n plus 2 sama dengan 12. Langsung 12 dan 2. Nah, ini plus lagi 10. Kenapa 10? Karena 12 dikurangi 2 jadi 10. Nah, langsung hasilnya 5. Nah, kenapa bisa 5? Dikarenakan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Oke, langsung ke penjelasan variabel 2. Langsung ke soalnya, yaitu 2x y sama dengan 7, x plus 2y sama dengan 1. Nah, langsung jawab. Di sini 2x min y sama dengan 7, x1 2x min y sama dengan 7. Nah, gitu ya. Langsung x plus 2y sama dengan 1, x plus 2y sama dengan 1 min 1. Nah, langsung min 5y sama dengan 5, yaitu hasilnya y sama dengan min 1. Nah, masuk ke eliminasi y. Di sini 2x min y sama dengan 7, 4x min 2y sama dengan 14. Nah, langsung x plus 2y sama dengan 1, x1 langsung ke x plus 2y sama dengan 1. Nah, 4x min 2y sama dengan 14. Nah, langsung ke bawah, x min 2y sama dengan min 1. Nah, langsung ke bawah lagi, 5x sama dengan 15 dan x yaitu 3. Nah, jadi penyesuaian dari soal tersebut adalah eliminasi y 3 dan eliminasi x 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan
Contoh soal persamaan linear. Persamaan linear adalah nilai X dan Y dari persamaan berikut dengan cara eliminasi. Contohnya 4 kali tambah 3Y sama dengan 34. 5X tambah Y sama dengan 37. Dan langsung saja ya ke jawabannya. 4 kali tambah 3Y sama dengan 34. 1 kali 4 kali tambah 3Y sama dengan 34. 5 kali tambah Y sama dengan 37. 1 kali 3 15 kali tambah 3Y sama dengan 111. Min 11 kali sama dengan min 77. Bawahnya X sama dengan 7. 5 kali tambah Y sama dengan 37. Dan di bawah adalah jawabannya. 4 kali tambah 3Y sama dengan 34. 4 kali tambah 3Y sama dengan 34. X5 20 kali tambah 15Y sama dengan 170. 5 kali tambah Y sama dengan 37. X4 20 tambah 4Y sama dengan 148. 11 tahun Y sama dengan 2. Jadi kita dapat bahwa nilai X sama dengan 7 dan Y sama dengan 2. Wassalamualaikum. Jadi pembahasan eksponen, soal yang akan dibahas konsep dasar sifat-sifat eksponen. A pangkat min N sama dengan 1 per AN. AN sama dengan AM TH. AM pangkat N sama dengan AM. Persamaan eksponen AF X sama dengan A9X FX sama dengan AX. Operasi pecahan 1 per A tambah 1 per B sama dengan A tambah B per AB. A B per C sama dengan A C per B. Menentukan nilai X 2 1 per 2 tambah 2 1 per 3 2 min 1 per 2 tambah 2 min 1 per 3 sama dengan 4X. 2 1 per 2 tambah 2 1 per 3 sama dengan X. 1 per 1 per 1 per 2 tambah 1 per 1 per 3. 2 1 per 2 tambah 2 1 per 3 sama dengan 4X. 1 per 2 2 tambah 2 1 per 3 per 2 1 per 2 2 1 per 3 2 2 min per 2 2 1 per 3 2 1 per 2 tambah 2 1 per 3 sama dengan 4X. 2 1 per 2 tambah 2 1 per 3 2 1 per 2 2 1 per 3 sama dengan 4X. 2 1 per 2 X 1 per 3 sama dengan 2 pangkat 2 X 2 5 per 6 sama dengan 2 2X. 5 per 6 sama dengan 2X. X sama dengan 5 per 6, 1 per 2 X 5 per 12. Jadi nilai X
sama dengan 5 per 12. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan perpangkatan dan bentuk akar. 1. Perpangkatan. Perpangkatan dalam matematika bisa diartikan sebagai pengulangan dari bilangan itu sendiri. Perpangkatan dapat dilambangkan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. Seterusnya sebanyak dengan jumlah N. Sebelum mengetahui lebih lanjut, perlu memahami dasar bilangannya dulu seperti contoh di bawah ini. Contoh 1 pangkat 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 kali 1 dibaca 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, 2 pangkat 2 sama dengan 4 dalam kurung 2 kali 2 dibaca 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Contoh yang ketiga, 3 pangkat 2 sama dengan 9 dalam kurung 3 kali 3. Terus dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 9. Dan contoh yang terakhir, 12 pangkat 3. Nah, jadi maksud dari 12 pangkat 3 itu 12-nya ada 3, terus dikalikan. Contohnya seperti digambar, 12 dikali 12 kali 12 sama dengan 1728. Dan bilangan serta pangkat-pangkat seterusnya. Jadi, bilangan berpangkat 2 atau biasa disebut kuadrat adalah nilai perkalian sebuah bilangan dengan bilangan dirinya sendiri. Nah, setelah contoh yang tadi, saya akan memberikan lagi contoh soal perpangkatan. Terdiri dari dua bilangan seperti 78 pangkat 2. Nah, untuk penyelesaiannya, 78 pangkat 2 sama dengan 70 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 70 tambah 8 dalam kurung lagi 70 ditambah 8 sama dengan 70 pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 70 kali 8 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 4900 ditambah 1120 ditambah 64 sama dengan 6084. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan penjumlahan. Perpangkatan penjumlahan bisa dikerjakan menggunakan tanda kurung untuk semua bilangan. Perpangkatnya kemudian dijumlahkan. Contoh seperti 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Untuk penyelesaiannya 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 hasilnya 16. Terus ditambah lagi 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi hasilnya 41. Untuk perpangkatan pengurangan 8 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 hasilnya itu kan 64. Terus dikurang lagi 5 kali 5 25. Nah, 64 dikurang 25 jadi hasilnya 39. Itu untuk contoh perpangkatan pengurangan. Kita lanjut ke perpangkatan perkalian. Untuk perpangkatan perkalian 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 hasilnya itu kan 9. Terus dikali lagi 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi hasilnya itu 36. Itu untuk perpangkatan perkalian. Nah, untuk pembagian berpangkat 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 dibagi 2 kali 2. Nah, 6 dikali 6 itu 36. Terus 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Jadi sama dengannya itu 36 dibagi 4 dan hasil akhirnya itu 9. Nah, saya akan melanjutkannya ke bentuk akar. Bentuk akar adalah bentuk sederhana dari akar kuadrat, yakni kebalikan dari bentuk berpangkat 2. Bentuk akar dilambangkan dengan seperti yang ada di gambar, sekaligus untuk menyimbolkan akar pangkat 2. Contoh 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka 16 adalah bentuk akar dari akar 4. Terus dibaca akar pangkat 2 dari 4. Nah, untuk contoh yang seterusnya 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25.
Maka 25 adalah bentuk akar dari akar 5. Terbukti bahwa ternyata akar pangkat 2 merupakan operasi kebalikan dari pangkat 2. Contoh soal, berapakah akar dari akar 144? Untuk penyelesaiannya, kita akan mencoba dengan metode perkiraan. Bilangan akar 144 terletak antara akar 100 dan akar 400. Berarti angka puluhannya adalah 1. Angka terakhir dari 144 adalah 4. Maka hasil dari akhir pangkat satuannya 2 atau 8. Namun karena lebih dekat dengan 10, maka hasil akhir satuannya adalah 2. Jadi hasil dari akar 144 adalah 12. Kita lanjut dengan penyelesaian faktorisasi prima. Langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan adalah pertama, tentukan faktor-faktor primanya. 144 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Kemudian kelompokkan dalam dua faktor yang sama. 144 sama dengan dalam kurung 2 dikali 2 dikali 3. Dalam kurung lagi 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan dalam kurung 2 dikali 2 dikali 3 tutup kurung pangkat 2. Maka hasilnya bisa dihitung akar 144 sama dengan akar dari akar kurung 2 dikali 2 dikali 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung 2 dikali 2 dikali 3 tutup kurung sama dengan 12. Itu adalah hasil akhirnya.